Wear, wore, worn. Itu regular. Okay, it's okay. Later we can find it by ourselves. Mungkin jadi tugas kalian. Okay, let's move on to the next one. Complete the following sentences using the past or past participle for form of the verb. Coba tulis jawaban kalian di chat. Oh, belum muncul. Kenapa kalian tidak muncul? Hai saudara-saudara. Bentar ya, Mbak. Oke, kalau sebentar ini. Apa mungkin dia komputernya lelah mungkin. Soalnya sudah dari pagi tadi saya ngajar. Oh. Okay, wait a second. It's uploading. So I can see your sentence. Coba itu cuma 4 soal. Coba dijawab di sentence ya. Mana ini? Internet kalian oke nggak? Oke ya. Berarti internet saya ini. Oke so far. Berarti ini internet saya. Nggak juga. Ini memang dasar dari sininya aja kali. Oke, apakah kalian bisa melihatnya? Did you guys see it? Oke. Saya ganti ya. Can be displayed? Oh. Kalau sekarang gimana, Mbak? Ini. Sliding dia. Unable. Yang lainnya gimana? Bisa? Thinking verb. Oke, bisa dilihat di situ. Di chat sudah saya bikin kalimatnya di chat. Nggak kelihatan juga. Oke, wait a second. Yo. How about this one? Okay, it means I cannot see your name because I need to share the screen. Yes. Okay. Oh iya, ada yang jawab dari ini juga ya. Dari WhatsApp. Udah pada selesai belum? Belum. Yang brilliant. Brilliant siapa ini namanya? Oh, Pradita. Brilliant. Okay. Okay.
Coba dikerjain 1 sampai 4. Oke, Mbak. Oke, Lenda, Mbak Pradita. How about you guys? All of you already done? Belum? Okay, 1 more minute. Okay. Oke. Ada beberapa yang udah jawab di WhatsApp. How about if we answer that together? Yeah? I really appreciate it. You guys already done? Okay, number 1. Who can read? Mbak ini deh. Coba aku lihat yang di Mbak Pradita. It has been ages since I last. So, di sini ada bilang seeing, ada bilang saw, ada bilang seen, ada bilang see. Yang mana kira-kira? It has been ages. It has been ages itu present perfect. Since I last. Present perfect, if it is in a sentence, usually come with past tense. So this one, the answer is saw. Yeah, saw. Saw. And then nomor 2, coba siapa yang bisa? Nomor 2, yang bisa baca. Oke. The old man has seen better days. Jawabnya ini adalah seen ya. Seen itu bentuk ketiga. Yes, see, so seen. Number 3. Okay. The cat, Mbak, the cat. Drink. Is it drink? Ada yang bilang drinks, drunk, drank, drinks, drinks. Kebanyakan drink and drinks. Dan jawabannya adalah yes, drank. Ya, jawabannya itu drank. Yes. Bentuk past tense dia. The cat ini sudah minum semua milknya. Minum milknya. Okay. Number 4. Okay. The child has. Itu ada has. Present perfect. Tentunya kalau drink ini harus kita ubah ke bentuk past participle. Yang mana drink, drank, and
drunk. Yes. Jadi jawabannya itu adalah drunk. Aduh. Okay. Mind my writing. Okay, any other questions about this irregular and regular? Kenapa ini semua bentuk saw, not drinks, or not drinks, atau not sees? Because we talk about past or past participle. Tentunya kalau itu tidak bentuk kata kerja ketiga, kalau tidak present perfect, tentunya itu adalah past tense. That's why our answer not sees, not drinks as well. Okay, the next one we have finite and infinite verb. So what is finite and infinite verb? Kalau finite verb ini dia itu change, depends on a person and number. Kalau finite verb ini dia itu berganti karena si person dan numbernya itu berubah. For example, I am at home, we are at home. This one juga sama. Kalau misalnya kita menggunakan I, kalau kita menggunakan I, tentulah si linking verb kita ini atau to be kita ini atau verb kita bakalan berubah, ya kan? For example, I dengan N, I tidak pernah dengan R, ya tidak. Dan tentunya kalau she, si verbnya ini harus berubah juga jadi walks. Why? Karena she ini adalah singular, right? And then kata ketiga, dia tidak pernah diikuti dengan she walk to the school. No, it's gonna be wrong. Dan kalau misalnya dia pakai they walk, berarti kata kerjanya juga berubah kan? Dia tidak menggunakan s. Bisa dipahami nggak maksudnya gimana? Kalau misalnya dia tetap pakai walk, kalau misalnya they itu harus pakai walk yang ini. Dia tidak pakai s. Ya. The next one, she feeds. Why feeds? Because the subject adalah she. And then they feed. Berubah juga kata kerjanya karena si subject adalah they. Okay. And then that's infinite verb. But then we have infinite verb. Apa maksudnya infinite verb ini? Infinite verb ini adalah kata kerja yang tidak bakalan berganti, yang biasanya diikuti oleh jiran. Jiran ini kata kerja bentuk ing. And then to infinitive. I guess you guys already learned about to infinitive. Nah, I want to play piano. Nah, infinite verb ini to play ini bakalan nggak berubah. Dia itu bakalan nggak berubah menjadi to plays, to played, to playing. Even though we change I here. Even though we change she here, but to play will never change, right? Meskipun kita pakai you want to play, di sini to play-nya tuh nggak bakalan berubah menjadi to plays. No, karena di sini dia to play itu adalah infinite verb atau to infinitive. Kalau kalian pernah dengar to infinitive. Okay, the next one also, I heard my dad going upstairs. Nah, going di sini dia itu berfungsi sebagai jiran atau kata kerja yang diikuti dengan ing dan kita menyebutnya sebagai infinite verb. Jadi meskipun I di sini atau we heard my dad atau somebody going upstairs, going di sini nggak bakalan berubah going atau go, no. Ini bakalan tetap karena ini tidak bakalan berubah. That's why we call infinite verb. Okay, the same one also to cook. To cook won't change even though we change the subject this one. Heat the pan, for example. Heat the water. No, boil. Water is boil. For example, heat the oil to cook the prawn. Heat the pan to cook the prawn. It's not gonna change because this one something that we cannot change. And then making. Making juga infinite verb karena dia itu jiran. Making a perfect steak is a skill. Ya, jadi meskipun making a perfect steaks atau anything that we want to change about the subject, we will not change this making because this one is an infinite verb. Any question? No? No? Okay, let's do this one.
Kayaknya kita masih punya waktu. Kayaknya 5 menit juga cukup ini ya. Number 1, siapa yang bisa? You guys want to do that together? Let's do this together. Nancy does her homework every day. Kira-kira ini finite or infinite? Apa ya kira-kira? Yang kata kerja yang di bold itu, yang dihitamkan itu finite atau infinite? Finite. Why finite? Yes, karena si Nancy itu adalah seseorang, dan kalau misalnya kita ubah ke pronoun, Nancy itu adalah she, ya. Jadi she ini bakalan memakai does karena dia itu singular. Oke, jadi itu finite. Oke, number 2. Coba dibaca nomor 2. Oke, Nancy is doing her homework. Kira-kira itu apa? Doing. Kira-kira ini seperti ini apa ini? Fokus sama doing-nya doang ya. Coba yang lain bisa juga. Infinite atau finite? Yes, this one is infinite ya. Karena kita mau fokusnya sama doing-nya juga. Jadi kalau misalnya pun she is doing, right? Tapi kalau misalnya kita ubah they are doing, tapi doing ini bakalan tetap kan? Nggak berubah. Tapi kecuali kalau kita bilang is doing, maybe it's gonna be finite. Karena is doing ini bakalan berubah kalau kita ubah si subject. Oke, next one, are. Oke, number 3. Silakan dibaca. Finite or infinite? Yes, finite. Karena kita fokus ke are-nya ya. Jadi dia itu finite. Number 4. Jawabannya adalah finite. Yes, it's a finite. Okay, next one. Number 5. He has a big car. Yeah, why is it finite, Mbak? Karena si has-nya ini bakalan berubah kalau misalnya kita ubah si subject. Kalau misalnya subjeknya itu adalah I atau they atau you, we, tentunya si kata kerja ini bakalan berubah menjadi have, ya. Oke, number 6. Number 6, yang bisa baca? The proposal has been examined today. Okay, one more thing that I want to talk about infinite. Infinite verb also sometimes you will see any ed or any past participle. Ya, atau past participle di dalam sentence. Yang mana past participle yang muncul di kalimat ini adalah yang sudah berlalu, yaitu been. Ya, been. Makanya yang nomor 6 ini adalah infinite. Yes, infinite. Number 7. Coba nomor 7.
Why is it infinite? Yes, she tried to help him ya. Jadi karena ed itu, she helped to try infinite. Yes, number 8. It is healthy to laugh at problems. To laugh. Ada keywordnya, to laugh. To laugh. To infinitive. Yes, jadi jawabannya ini adalah infinite. Yes, infinite. Okay, number 9. Number 9. Finding. Yes, it's infinite. And then the last one, coba. He has his car cleaned. This one is infinite. Yes, karena cleaned ya, infinite. It won't be changed. Yes. Yes, atau di sini juga ada jawabannya. Okay, so far, do you guys have any question about our class today? Dan no? Yes? Yes. Yes, jadi kalau itu tadi yang mana? Intransitive ya? Intransitive and then transitive. Nah, kalau yang tadi yang bilang Mbak itu selagi kalimat tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak menyebabkan confusion, it means the sentence is why intransitive? Transitive. Transitive, right? Ini kok nggak ada ya, ini mana tadi nih? Ini. Selagi kalau misalnya a transitive verb takes a direct object. It means kalimat tersebut itu nggak lengkap. Artinya kalau tidak ditambahkan si objek. Yang tadi yang Mbak bilang itu. Sementara kalau intransitive, kalimat yang bisa berdiri sendiri meskipun kalian itu tidak membuat objeknya di situ. Begitu. Tadi Mbaknya sudah bilang kok udah dapat maksudnya kok artinya. Yes. Any questions? Oh, finite. Finite itu adalah kejadian terjadi. Oke, finite ini mau kejadian yang terjadi, yang sedang terjadi, atau yang belum terjadi, itu tergantung sama yang mana, word yang mana di-emphasize. Nah, kalau misalnya yang tadi kan mungkin kalian juga bakalan bingung, for example, number 7. Apakah 7 ini she tried di sini, apakah dia itu past tense, ataukah memang infinite? Kalau misalnya past tense tentunya dia ini adalah finite, ya bukan? Tapi kenapa kita jawab number 7 ini infinite? Nomor 7 ini nomor 7 ini finite, bukan infinite. Number 7 is finite. Jadi kalau misalnya untuk membedakan finite dan si infinite ini, si finite ini kata kerjanya itu bakalan berubah ketika si subjek berubah. Nah, kalau infinite ini
coba di make sure kalian itu ada lihat to infinitive in a sentence atau jiran atau semacam yang diikuti dengan verb ing atau ed atau past participle. Of course it's gonna be infinitive. Coba aja kalau misalnya di dalam sentence kalian lihat itu, kalian bingung kira-kira ini yang mana. Kalau di sentence itu untuk membedakan antara finite dan infinite verb itu bakalan dikasih tahu. Kalian itu fokusnya itu bakalan yang mau berubah yang mana. Seperti mau mengubah yang mana. Seperti di contoh ini. Semacam yang das ini. Berarti kita lebih fokus ke das ini. Kira-kira kalau das ini kira-kira kalau si subjek diubah, apakah si das ini berubah? Kalau kalian bilang berubah, oh berarti itu finite. Nah, kalau misalnya si Nancy nomor 2, Nancy is doing. Kira-kira kalau doing ini, dan kira-kira kalau si subjek ini berubah menjadi they, apakah doing berubah? Oh tidak, oh berarti itu infinite. Jadi begitu. Jadi word yang mana di-emphasize di dalam sentence. And then you will know if it is infinite and infinite. If it is infinite or finite. Okay. How about the others? You guys understand? Any question? No? Okay. Untuk ketua kelasnya silahkan diambil absensinya nanti. Boleh dikirimkan sama saya absensi hari ini. Dan satu hal yang mau saya tanyakan, kan kita nanti untuk satu semester ini bakalan ada 3 tugas. Nanti tugasnya itu kalian mau yang setiap minggu kah? Atau nanti aja 3 aja? Setiap minggu bakalan saya kasih tugas menurut topik apa yang kita pelajari hari ini. Atau nanti pas yang waktu 3 tugas itu aja saya tambahin setiap topik. Oke, setiap minggu aja ya. Oke, nanti saya kirimkan ke WhatsApp aja tugasnya. Oke? Okay, so far so good. Thank you for today. I wish you have a good Sunday. Thank you. Thank you. See you next time. See you next week. See you. Thank you.